Jadi gue lagi cari film yang bisa dipakai buat nemenin makan siang gue hari ini. Nah, berhubung gue suka banget sama film-film dan series Marvel, gue mutusin buat throwback dikit ke salah satu film favorit gue, Guardians of the Galaxy. Nah, ada satu scene menarik yang bikin gue akhirnya riset lebih dalam. Biasalah, kayak gue suka banget cari easter eggs atau fun facts di baliknya. Scene ini adalah scene prison break yang dilakukan oleh Quill and his gang waktu mereka ditangkap oleh Nova Corps. Nah, di penjara gang ini ada sistem yang menurut gue very unique. Yap, desain penjaranya. Desainnya ini bentuknya bangunan yang berbentuk mirip lingkaran dengan satu menara pengawas di tengahnya. Well, after looking deeper into it, turns out model penjara kayak gini nggak cuma ada di film Guardians of the Galaxy. Asylum yang ada di film Shutter Island misalnya juga memiliki desain bangunan penjara yang biasa disebut sebagai Panopticon. Ternyata, konsep penjara ala Panopticon ini punya kaitan erat dengan politik. Kira-kira gimana sih cara kerjanya Panopticon? Dan kenapa ini punya kaitan erat, misalnya, dengan pemerintahan Prabowo yang baru? Grab your coffee and let's get this started. Desain dan bentuk memang matters. Setiap objek yang ada di sekitar kita pasti dibuat sedemikian rupa berdasarkan fungsi mereka masing-masing. Ini pun berlaku untuk desain dan arsitektur sebuah bangunan. Bangunan stadion misalnya didesain dengan deretan kursi yang melingkar dengan lapangan yang terletak di tengah. Selain stadion, ada juga amphitheater yang biasanya berbentuk setengah lingkaran di mana ada satu panggung di tengah dengan barisan dan deretan kursi yang mengelilinginya. Tujuan desain dua bangunan ini sebenarnya cuma satu, agar mereka yang menonton bisa melihat dengan jelas apa yang menjadi pertunjukan. Makanya, panggung atau lapangannya akan selalu ada di tengah. Tapi, gimana kalau desain ini diubah sebaliknya? Mereka yang berperan sebagai yang melihat justru berada di tengah. Konsep inilah yang disebut sebagai Panopticon. Didesain oleh filsuf Jeremy Bentham pada akhir abad ke-18, konsep desain ini memang dibuat untuk menciptakan penjara dengan tujuan khusus. Dengan menara penjaga di tengah, para tahanan akan merasa diawasi terus-menerus, membuat mereka merasa takut untuk berbuat atau melanggar. Nah, dalam politik, konsep Panopticon ini kerap digunakan buat menjelasin konsep surveillance state. Meski bukan berbentuk lingkaran seperti penjara King di Guardians of the Galaxy, biasanya surveillance state menggunakan instrumen pengawasan lain seperti CCTV. Dengan adanya CCTV, masyarakat akan merasa terawasi terus-menerus sehingga mereka bakal behave sesuai aturan yang berlaku. Salah satu negara yang menerapkan cara seperti ini adalah Republik Rakyat Tiongkok dengan sistem social credits-nya. Dari CCTV itu, pemerintah China bisa melihat wajah setiap individu. Bagi yang melakukan kesalahan, bisa saja mereka akan mendapatkan minus social credit. Nah, coba bayangin kalau sistem ini diterapkan dalam kehidupan atau cerita sehari-hari lah ya. Well, to make this simpler, I would like to imagine myself as Varys dari Game of Thrones. Varys bisa dibilang punya pengaruh krusial dalam mempengaruhi segala peristiwa politik yang terjadi di Westeros. Di sana, dia punya banyak agen di seluruh penjuru wilayah. Mereka disebut sebagai Little Birds. Although Varys nggak berada di daratan jauh seperti Essos, dia akhirnya bisa tahu dan mampu mempengaruhi nasib Daenerys di Essos. Salah satu kuncinya adalah dengan memanfaatkan jaringan Little Birds-nya yang mampu dikendalikannya. Bentar. Apa kaitannya coba dari Panopticon, terus surveillance state, terus Game of Thrones, sama dinamika politik di bawah pemerintahan Prabowo? Patience, my friends. Stay with me for a couple of minutes because we're getting there. Kita semua tahu kalau kabinet Prabowo ini adalah salah satu kabinet pemerintahan paling besar dalam sejarah Indonesia, and definitely the biggest one sejak era reformasi. Belum lagi dengan dinamika politik di negara kita, tentu banyak kelompok politik punya kepentingan masing-masing yang berbeda-beda. Imagine kalau aktor-aktor politik yang berbeda ini adalah houses di Game of Thrones. The cabinet will be a very complex world with different actors with differing interests. Prabowo, as the king of the Seven Kingdoms, butuh sistem yang baik untuk mengatur para houses ini. One of the possible solutions yang dia bisa pakai adalah Panopticon. Kenapa Panopticon? Jawabannya adalah karena dengan semakin besarnya kabinet, semakin sulit juga untuk mengawasi setiap kementerian atau lembaga. Maka dari itu, layaknya sistem Panopticon ala Tiongkok, Prabowo menggunakan semacam CCTV di sejumlah kementerian dan lembaga. Apa itu CCTV-nya? Yakni orang-orang yang dipercaya oleh Pak Prabowo. Di Kemenkeu misalnya, Menkeu-nya adalah Sri Mulyani, tapi Wamenkeu-nya adalah Thomas Jiwandono yang merupakan keponakan Pak Prabowo. Terus di Komdiji, menterinya adalah Kak Metia Hafid.
Di Wamenkomdigi ada Mas Angga Raka Prabowo yang sudah lama membantu Prabowo dalam politik. Terus yang terakhir, di Kementan, mentannya adalah Amran Sulaiman. Wamentannya adalah Mas Sudaryono yang juga sejak lama ikut Pak Prabowo. These individuals yang dipercaya oleh Pak Prabowo bisa jadi berfungsi sebagai CCTV panopticon di kabinet. Secara gak langsung kehadiran mereka membuat para menterinya lebih behave as they can be reported to the president anytime. Well, kabinet Prabowo might not be the most ideal cabinet, at least di pikiran banyak pakar atau publik secara luas. But Prabowo might have thought about this dengan sistem yang paling memungkinkan di saat sekarang. Dan bukan nggak mungkin, panopticon inilah yang menjadi the best solution for now.